Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Desi Maulia SPSI MPSI Psikolog sebagai dosen pembimbing saya. Yang saya hormati Ibu Dr. Ari Handayani SPSI MSI sebagai penguji saya. Terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, saya Intan Lestari, NPM 22110019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana skripsi saya yang berjudul Pengaruh Dukungan Sosial Teman Sebaya terhadap Stres Akademik Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Semester 5 Universitas PGRI Semarang. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang penelitian saya yaitu berdasarkan hasil observasi mahasiswa bimbingan dan konseling semester 5 Universitas PGRI Semarang mengalami stres akademik yang signifikan. Stres akademik mahasiswa semester 5 disebabkan oleh tuntutan akademik yang semakin tinggi dan beban akademik yang semakin meningkat. Beban akademik tersebut berupa banyaknya praktikum, tugas yang dengan deadline yang mepet, dan lain sebagainya. Apabila stres akademik dibiarkan begitu saja, lama-lama akan menimbulkan dampak negatif, yang dimana dapat menghambat mahasiswa dalam menjalani proses studinya. Selama menjalani aktivitas akademiknya, dukungan sosial teman sebaya dapat menjadi salah satu faktor pelindung terhadap stres akademik mahasiswa. Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, tuntutan akademik dan kurangnya dukungan sosial teman sebaya dapat mengakibatkan stres akademik mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa dalam melaksanakan proses perkuliahan memerlukan dukungan sosial teman sebaya. Pembatasan masalah pada penelitian ini berfokus untuk mengetahui pengaruh dukungan sosial teman sebaya terhadap stres akademik mahasiswa bimbingan dan konseling semester 5 Universitas PGRI Semarang. Selanjutnya, perumusan masalah. Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh dukungan sosial teman sebaya terhadap stres akademik mahasiswa bimbingan dan konseling semester 5 Universitas PGRI Semarang. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dukungan sosial teman sebaya terhadap stres akademik mahasiswa bimbingan dan konseling semester 5 Universitas PGRI Semarang. Manfaat penelitian ini yang pertama ada manfaat teoritis, di mana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh dukungan sosial teman sebaya terhadap stres akademik mahasiswa bimbingan dan konseling semester 5 Universitas PGRI Semarang. Yang kedua ada manfaat praktis. Bagi universitas, dengan adanya penelitian ini diharapkan universitas dapat lebih memperhatikan tingkat stres akademik mahasiswa. Bagi dosen dan orang tua, dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya hubungan komunikatif antara dosen wali dan orang tua dalam memberikan dukungan kepada mahasiswa dalam menjalani proses akademiknya. Bagi mahasiswa, agar mahasiswa dapat meminimalisir stres akademik yang mereka hadapi. Bagi peneliti dapat menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh mengenai bagaimana pengaruh dukungan sosial teman sebaya terhadap stres akademik mahasiswa bimbingan dan konseling semester 5 Universitas PGRI Semarang. Selanjutnya, bab 2 kajian teori. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu stres akademik. Stres akademik merupakan tekanan akibat persepsi subjektif terhadap suatu kondisi akademik. Tekanan tersebut menciptakan respon yang dialami mahasiswa berupa reaksi fisik, perilaku, pikiran, dan emosi negatif yang muncul akibat adanya tuntutan akademik. Tyler menyatakan ada dua faktor yang mempengaruhi stres akademik, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternalnya yaitu waktu dan uang, pendidikan, standar hidup, dukungan sosial, dan stresor dalam hidup. Sedangkan faktor internal meliputi afek, kepribadian hardness, optimisme, kontrol psikologis, harga diri, dan strategi coping. Busari menyebutkan bahwa aspek-aspek stres akademik terdiri dari aspek kognitif, afektif, behavioral, dan fisiologis. Gejala stres akademik terdiri dari gejala fisik, emosi, dan perilaku. Gejala fisik dapat berupa sakit kepala, pola makan dan tidur berubah, dan lain sebagainya. Gejala emosi dapat berupa mudah marah, cemas,
depresi, dan lain sebagainya. Sedangkan perilaku dapat berupa seseorang menghindari lingkungan sosialnya atau bisa dibilang menyendiri. Selanjutnya, bab 2 kajian teori variabel bebas. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu dukungan sosial teman sebaya. Dukungan sosial teman sebaya merupakan bentuk perhatian, kenyamanan, penghargaan, dan dukungan yang diberikan oleh teman sebaya untuk membantu mereka mengatasi masalah, mencapai tujuan pribadi, dan mengalami perubahan yang diinginkan oleh lingkungan. Susanto menyebutkan bahwa dukungan sosial teman sebaya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi komitmen, keterbukaan, kemampuan berkomunikasi, biologis, dan disposisi atau temperamen. Sedangkan faktor eksternal meliputi status sosial dan ekonomi, pola asuh orang tua, kesamaan, dan gaya interaksi sosial. Haus mengelompokkan ada 4 aspek dukungan yang dapat diberikan teman sebaya, yaitu dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan informasi, dan dukungan instrumental. Bentuk-bentuk dukungan sosial dapat berupa peer educating and mentoring, peer advisor and listening, peer meditation, and self-help group. Smith mengemukakan bahwa terdapat dua model peranan dukungan sosial dalam kehidupan, yaitu model efek langsung atau direct effect dan model penyangga atau buffer effect. Selanjutnya ada kerangka berpikir, seperti gambar yang ada di sebelah saya, yaitu dukungan sosial teman sebaya yang terdiri dari aspek dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan informasi, dan dukungan instrumental akan mempengaruhi stres akademik yang terdiri dari aspek kognitif, afektif, behavioral, dan fisiologis. Hipotesis penelitian pada penelitian ini yaitu yang pertama ada HA, terdapat pengaruh dukungan sosial teman sebaya terhadap stres akademik mahasiswa bimbingan dan konseling semester 5 Universitas PGRI Semarang. Yang kedua H0, yaitu tidak terdapat pengaruh dukungan sosial teman sebaya terhadap stres akademik mahasiswa bimbingan dan konseling semester 5 Universitas PGRI Semarang. Selanjutnya yaitu bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Universitas PGRI Semarang pada bulan Oktober sampai Desember 2024. Sedangkan variabel penelitian ini yaitu variabel bebasnya, dukungan sosial teman sebaya, dan variabel terikatnya stres akademik. Sedangkan metode dan desain penelitian pada penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian kausalitas atau pengaruh. Populasi pada penelitian ini yaitu mahasiswa bimbingan dan konseling semester 5 Universitas PGRI Semarang dengan jumlah 117 mahasiswa yang terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas A, B, dan C. Sedangkan sampel pada penelitian ini yaitu mahasiswa bimbingan dan konseling semester 5 Universitas PGRI Semarang kelas 5A yang terdiri dari 37 mahasiswa. Selanjutnya, sampling. Dalam penelitian ini akan menggunakan cluster random sampling. Hal ini dikarenakan karena peneliti tidak memungkinkan meneliti setiap individu yang menyusun suatu populasi. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian pada penelitian ini akan menggunakan skala model Likert yang terdiri dari skala stres akademik dan skala dukungan sosial teman sebaya. Selanjutnya, skala tersebut akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan aplikasi SPSS yang terdiri dari ada uji normalitas, uji linearitas, dan uji hipotesis yang dimana menggunakan uji linear sederhana. Dalam melaksanakan uji linear sederhana, syarat-syarat yang perlu dipenuhi yaitu harus uji normalitas dan uji linearitas yang saya sebutkan di atas. Hipotesis statistik dalam penelitian ini yaitu HA, ada pengaruh dukungan sosial teman sebaya terhadap stres akademik mahasiswa bimbingan dan konseling semester 5 Universitas PGRI Semarang. Sedangkan H0 tidak ada pengaruh dukungan sosial teman sebaya terhadap stres akademik mahasiswa bimbingan dan konseling semester 5 Universitas PGRI Semarang. Baik,
Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.